video kali ini, kami akan kembali membahas strategi dalam menabung saham. Jika sebelumnya kami membahas dollar cost averaging, kali ini kami akan membahas strategi yang disinyalir bisa memberikan hasil lebih baik daripada dollar cost averaging. Strategi yang diperkenalkan oleh Michael Adelson ini disebut value averaging. Strategi value averaging menargetkan nilai portofolio tertentu untuk setiap periodenya. Karena berfokus pada nilai investasinya dan bukan pada harga, maka jumlah yang diinvestasikan setiap periodenya akan bervariasi tergantung pada kinerja portofolionya. Dengan menerapkan strategi ini, maka investor akan menginvestasikan lebih banyak uang ketika nilai portofolio turun dan ketika nilai portofolio naik, jumlah yang diinvestasikan akan lebih sedikit. Bahkan jika kondisi market sedang baik dan nilai portofolio sudah melebihi target, yang diinginkan bisa dijadikan sinyal untuk melakukan sell. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana menerapkan strategi value averaging ini, mari kita simak simulasi yang telah disiapkan oleh Chandra. Chandra ingin membeli saham dengan strategi value averaging, maka langkah pertama yang harus dilakukan Chandra adalah menentukan target portofolio. Dan Chandra membuat target bahwa setiap bulannya, nilai portofolio saham yang dimilikinya naik sebesar 1 juta rupiah. Jadi di bulan pertama, Chandra akan menginvestasikan uang sebesar 1 juta rupiah. Lalu bulan kedua dan seterusnya, jumlah yang diinvestasikan bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung dari kinerja portofolionya tersebut. Sekarang Chandra akan terapkan rencananya tersebut untuk membeli saham Bank BCA. Chandra mulai membeli saham Bank BCA pada Januari 2019. Karena baru mulai investasi, maka nilai portofolionya masih nol. Dan Chandra investasi sebanyak 1 juta rupiah. Lalu di bulan berikutnya, target nilai portofolio Chandra adalah 2 juta rupiah. Sedangkan portofolio yang sudah dimilikinya hanya bernilai Rp978.000. Sehingga Chandra harus investasi sebesar Rp1.021.295. Begitu juga dengan bulan ketiga, target portofolionya naik Rp1 juta dari bulan sebelumnya menjadi Rp3 juta. Dan berdasarkan kinerja portofolionya terbaru, nilainya sekitar Rp2.012.000. Sehingga Chandra harus investasi sebesar Rp987.000. Dan begitu seterusnya. Ketika kondisi market sedang naik, maka nilai portofolionya dapat melebihi target yang telah ditentukan. Contohnya pada bulan Juni sampai Juli 2020 dan bulan Oktober hingga Desember 2020. Ketika kinerja portofolionya sedang baik seperti ini, investor dapat menjual sahamnya lalu menyimpan hasil penjualannya tersebut dan dapat digunakan untuk membeli kembali saham ketika market sedang turun. Sekarang Chandra akan membandingkan hasil nabung saham Bank BCA selama 2 tahun dari Januari 2019 hingga Desember 2020 menggunakan value averaging dengan dollar cost averaging. Terlihat bahwa value averaging memberikan return sebesar 19%, dan ini lebih baik dibandingkan DCA yang hanya memberikan hasil 14%. Karena selama periode investasi Chandra, tren saham Bank BCA memiliki kecenderungan naik, maka dana yang diinvestasikan lebih rendah dibandingkan menggunakan DCA, tapi dapat memberikan hasil yang optimal dan bahkan melebihi DCA. Lalu bagaimana jika strategi value averaging digunakan pada saham yang memiliki kecenderungan tren menurun? Untuk mengetahuinya, Chandra melakukan simulasi menggunakan saham Unilever dengan periode Januari 2019 hingga Desember 2020. Ternyata untuk saham yang memiliki kecenderungan tren menurun, jumlah kerugian yang dialami untuk value averaging pun lebih rendah dibandingkan dengan DCA. Dan walaupun jumlah dana yang diinvestasikan value averaging lebih besar dibandingkan dengan DCA, tapi kerugian yang dihasilkan tidak sebesar jika menggunakan DCA. Berdasarkan kedua simulasi tersebut, terlihat value averaging dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan DCA, baik ketika tren sedang naik maupun turun. Michael Adelson dalam bukunya yang berjudul Value Averaging, The 7 Easy Strategy for Higher Investment Returns pun membandingkan performa value averaging, DCA, dan constant share dari tahun 1926 sampai 2005. Dan hasilnya, value averaging lebih unggul dibandingkan DCA dan constant share. Jika ingin menerapkan strategi value averaging, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Tentukan target portofolio. Ketika menentukan target portofolio, bisa menggunakan perhitungan growth seperti setiap periode nilai portofolio naik 10%, ataupun menggunakan angka fix seperti yang dilakukan Chandra, setiap periode nilai portofolio naik Rp1 juta. Menentukan batas maksimum investasi ketika market sedang drop, karena ketika market undrop, kinerja portofolio akan turun dan mengharuskan investor menginvestasikan lebih banyak uang, dan terkadang membuat keraguan di investor apakah harus terus membeli atau stop. Jadi akan lebih baik untuk menentukan batas maksimum investasi. Selain itu, juga ada kemungkinan investor tidak memiliki uang yang cukup untuk terus melakukan investasi dalam jumlah yang besar. Buat manajemen keuangan yang baik,
Walaupun jumlah investasi yang dilakukan besarannya bervariasi, ada baiknya untuk tetap mengalokasikan dana dalam jumlah yang tetap. Jika investasi lebih rendah dari dana yang dialokasikan, simpan sisanya dalam reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Jadi ketika nilai portofolio sedang turun, sudah ada persiapan dana yang dapat digunakan. Dan ketika kinerja portofolio sedang baik dan melakukan sell, maka sisihkan hasil penjualan tersebut dan gunakan untuk investasi ketika kinerja portofolio sedang turun. Dibandingkan value averaging, dalam penerapannya DCA lebih simpel, di mana investor hanya perlu mengalokasikan sejumlah uang untuk investasi. Sedangkan jika menggunakan value averaging, investor harus mengecek kinerja portofolio secara berkala sesuai periode investasi yang telah ditentukan. Baru setelahnya melakukan investasi. Dan tidak hanya melakukan buy, tapi juga sell, serta harus dapat mengelola keuangan dengan baik untuk dapat memastikan bisa melakukan investasi dalam jumlah yang besar ketika dibutuhkan. Oh iya, di video menabung saham dengan DCA, Chandra membuat perhitungan menggunakan reksadana indeks, yaitu Kresna Index 45 dan Principal Index IDX 30. Bagaimana hasilnya jika value averaging digunakan pada kedua reksadana indeks tersebut selama 8 tahun? Berikut hasil simulasi Chandra. Ternyata, value averaging lebih unggul dengan return 2-3 kali lebih besar dibandingkan return yang dihasilkan jika menggunakan DCA. Jadi, apakah kalian ingin beralih menggunakan strategi value averaging? Yang perlu diingat adalah baik DCA maupun value averaging memiliki keunggulan dan tantangannya sendiri. Jadi pastikan untuk memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan pastikan untuk memilih saham perusahaan yang memang cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Jadi, tabungannya akan terus berkembang seiring dengan waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.